Pemirsa, kita langsung mengikuti keterangan pers Presiden Joko Widodo di Bandara Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja tadi saya mengecek, mengontrol hal-hal apa yang telah dilakukan baik di tempat-tempat publik seperti di airport yang kita lihat, kemudian tadi pagi juga kita melihat di Masjid Istiqlal yang sudah kita mulai diberikan disinfektan. Kalau di airport, di pelabuhan, kemudian di stasiun, dan lain-lainnya, saya kira pemerintah, BUMN juga telah melakukan sebetulnya sudah seminggu yang lalu. Tapi saya ingin memastikan bahwa ini terus dilakukan setiap hari. Tadi saya juga ingin memastikan bahwa yang namanya thermal scanner, thermal gun itu betul-betul ada dan dipasang. Kalau kita lihat tadi waktu kita masuk ke airport Soekarno-Hatta, di kedatangan dari luar negeri, checkingnya juga sangat ketat, mengisi kartu kewaspadaan kesehatan, kemudian kalau berasal dari negara-negara yang sudah kita waspadai, masuk ke pintu yang berbeda dan dicek. Untuk yang 4 negara dicek 3 kali, kalau yang dari negara di luar itu dicek 2 kali oleh thermal scanner dan thermal gun. Ini saya kira sebuah pengecekan yang menurut saya ketat. Kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat. Kita semuanya berusaha keras menangani dan mengatasinya. Karena virus ini, virus corona ini tidak mengenal batas negara. Seminggu yang lalu kita tahu ada 88 negara yang sudah terkena epidemi corona. Dan pada hari ini sudah 117 negara. 1 minggu melompat dari 88 negara menjadi 117 negara. Artinya sekali lagi, virus ini tidak mengenal batas negara. Dan per tanggal 12 Maret, di negara kita Indonesia, 34 kasus telah terkonfirmasi di Indonesia dan 2 pasien meninggal dunia. Pemerintah sekali lagi tanpa henti mengupayakan peningkatan kesiapan dan ketangguhan negara kita dalam menghadapi pandemi ini. Ini bukan sudah endemi tapi sudah pandemi sekarang ini. Langkah-langkah serius telah kita ambil, tetapi juga sekali lagi saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penanganan
kita memang tidak bersuara. Kita semuanya harus tetap tenang dan berupaya keras menghadapi tantangan ini. Saya berikan contoh misalnya untuk kasus pasien 01 dan 02. Setelah kita ketahui yang bersangkutan, dalam 2 hari saya sudah mendapatkan 80 nama yang berada di klaster ini dalam 2 hari. Dari tim reaksi cepat yang kita miliki, Kementerian Kesehatan dibantu oleh intelijen BIN, dibantu oleh intelijen di Polri. 2 hari. Tetapi kita juga tahu bahwa virus ini juga memiliki kecepatan yang sangat cepat dalam penyebarannya. Tindakan pencegahan dan mitigasi harus kita lakukan secara bersamaan. Pemerintah telah dan akan terus melakukan kontak tracking atau pelacakan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang dikoordinasi oleh BNPB, mendampingi Kementerian Kesehatan, didampingi lagi oleh TNI dan Polri terhadap orang yang telah melakukan kontak dengan pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian yang kedua di bidang koordinasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus kita perkuat. Dalam 2 bulan ini kita telah secara khusus mengadakan rapat paripurna mengenai corona sekali dan rapat terbatas sudah 5 kali dan rapat internal sehari bisa 2-3 kali mengenai virus corona ini. Sinergitas juga dilakukan dalam mensikapi kondisi-kondisi, baik terkait dengan penjemputan WNI di luar negeri. Sudah kita lakukan, dimulai dari penjemputan WNI kita di Wuhan, dibawa ke Natuna, kemudian penjemputan di kapal World Dream, dibawa ke Pulau Sebaru, penjemputan di kapal Diamond Princess, dibawa ke Pulau Sebaru. Dan penyiapan fasilitas rumah sakit sampai menjaga ketersediaan logistik. Kita juga antar negara juga, terutama yang di dekat-dekat kita, juga saling berkoordinasi. 3 hari yang lalu saya juga telah bertelepon ke PM Lee Silong berbicara mengenai perbatasan, terutama di Batam. Apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Juga pada sore hari nanti saya juga akan bertelepon dengan Direktur Jenderal WHO untuk mendapatkan informasi dan kita menginformasikan apa yang telah kita kerjakan. Pemerintah juga terus berupaya menciptakan komunikasi publik yang aktif, reguler setiap hari dan terbuka kepada masyarakat untuk mencegah kesimpang siuran informasi. Juru bicara resmi juga telah kita tunjuk, saya kira kita tahu semuanya. Kemudian di kementerian saya sendiri juga telah meluncurkan video-video sederhana agar masyarakat memahami virus corona ini dan kita bisa mengambil langkah yang tepat, masyarakat juga bisa mengambil langkah-langkah yang benar dan tepat. Call center juga telah dibuat di 119. Kominfo dan Polri juga terus mengawasi dan menindak penyebaran hoax mengenai COVID-19.
Kemudian mengenai pengawasan dan respon cepat untuk mencegah penyebaran virus yang lebih besar juga serius kita lakukan. Tadi saya sampaikan mengenai pelacakan dari klaster yang pertama dan kedua, dan itu juga membuahkan hasil. Kemarin dari 80 turun ke 20, turun ke 10, kemudian kita bisa melacak ada 4 dari klaster itu yang positif COVID-19. Pengawasan dan isolasi pasien suspek juga terus dijalankan. Tadi sudah saya sampaikan, tim reaksi cepat juga telah dibentuk, dipimpin oleh KBNPB, Pak Doni, dan telah disiagakan di rumah sakit di tipe A. Tadi untuk menjaga pintu negara, kita memiliki 135 pintu gerbang, baik di darat, di pelabuhan, di laut, maupun di airport. Ini protokol keamanan, protokol kesehatan juga diterapkan seperti tadi yang saya lihat. Kemudian mengenai mitigasi kondisi, tengah disiapkan dengan cepat dan sebaik-baiknya. Rumah sakit rujukan, saya kira telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ada 132 rumah sakit. Sebelumnya 100, kemudian 132, kemudian kita tambah lagi 109 rumah sakit TNI, 53 lagi rumah sakit Polri, dan terakhir 65 rumah sakit BUMN. Termasuk di sini pembangunan fasilitas observasi dalam skala besar di Pulau Galang. Kita harapkan minggu depan telah bisa kita selesaikan dan akan saya cek langsung. Kita juga tahu bahwa yang sembuh juga sudah ada, yaitu 5 orang yang dulu positif di Diamond Princess, kemudian 2 yang berada di rumah sakit di Indonesia, dan 1 orang yang WNI kita yang berada di Singapura. Yang paling penting, yang terakhir, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melalui olahraga yang baik dan rutin, melalui makanan yang kita makan, makanan yang bergizi, kemudian juga jangan sampai stres karena itu mengganggu imunitas tubuh. Dan terakhir, saya mengajak seluruh komponen bangsa, elemen bangsa, mari kita bersama-sama saling bekerja keras, memberikan dukungan, memberikan energi positif kita menyatukan upaya serta tekad melawan virus corona ini. Saya percaya setiap dari kita bisa memainkan peranan penting bersama-sama menghadapi tantangan ini. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, setiap ada klaster baru, tim reaksi cepat kita pasti langsung masuk. Tadi saya sampaikan tim reaksi cepat yang dibantu dari intelijen BIN, dibantu dari intelijen Polri dan TNI. Setiap ada yang baru pasti langsung ini bergerak. Sejak awal saya sampaikan bahwa organisasi task force ini sudah ada
saya komandani sendiri. Jelas. BNPB tadi mengkoordinatori mengenai tim reaksi cepat. Sehingga saya berikan contoh saat evakuasi di Wuhan. Hanya dalam 2 hari kita putuskan, kemudian langsung bisa disiapkan tempat-tempatnya. Oleh TNI di Natuna siapkan, oleh BNPB, saya kira kecepatan itu yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya inginnya kita sampaikan, tetapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat. Juga efek nantinya terhadap pasien apabila sembuh. Jadi setiap negara saya kira memiliki policy yang berbeda-beda, tetapi yang jelas setiap ada klaster baru pasti tim reaksi cepat kita langsung memagari mengenai itu. Kan sudah kita lakukan. Yang pertama terhadap RRT, yang kedua, ketiga, dan keempat, Italia, Iran, dan Korea Selatan kan sudah kita lakukan. Belum berpikir ke arah sana. Ya, ini mengenai pengecekan. Tadi sudah saya perintahkan kepada Menteri Kesehatan agar lab di luar Balitbangkes bisa juga melakukan. Kelihatannya mungkin Erlangga di Surabaya dan Eksmen nanti secara teknis tanya ke Menteri Kesehatan, akan kita libatkan. Ya. Belum berpikir ke arah sana, belum berpikir ke arah sana. Tapi saya sangat menghargai kerjasama seluruh kementerian dan lembaga, termasuk juga pemerintah daerah. Saya ingin memberikan juga apresiasi terhadap daerah-daerah yang mampu mengedukasi masyarakat, memberikan penjelasan yang baik, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Saya kira hal seperti itu yang bisa menenangkan masyarakat. Ya. Sekarang ini pasar keuangan di seluruh dunia mengalami keguncangan, kepanikan. Kita tak bisa melawan kepanikan global ini, tapi pemerintah dan otoritas keuangan akan selalu memantau dan membuat kebijakan-kebijakan cepat. Saya kira kita tahu OJK telah memberikan relaksasi dan kelonggaran. Polisinya cepat. BI juga saya melihat juga telah memberikan kelonggaran dan relaksasi dalam polisi-polisinya. Pemerintah tadi pagi juga telah memberikan relaksasi dan kelonggaran terhadap pajak dan memberikan insentif. Tanyakan secara teknis kepada menteri-menteri yang terkait atau otoritas keuangan yang ada di negara kita, OJK maupun BI. Tadi sudah saya jawab.
kita memiliki banyak. Sekarang kita sudah tambah lagi 10.000. Sudah. Hanya belum kita berikan ke Kementerian Kesehatan. Hanya masalah serah terima aja. Terima kasih, Pak. Ini bukan? Iya. PS. Baik, ya. Membaik, tapi ada juga yang bertambah keluhannya. Oke ya? Ada 2. Kalau untuk yang 11 DP itu hasil dari Litbang mereka sendiri kapan keluar? Itu saya nggak bisa jawab. Kita hanya berada di pihak yang menunggu, ya. Nggak bisa saya jawab. Mungkin wartawan kali bisa bantu, tanya ya. Terus kasih tahu kita. 1000 teman-teman pun. Iya. Bisa nanya soalnya. Oke ya. Terima kasih, saya masih harus ketemu dengan keluarga pasien ya. Udah dijadwal. Dok, dari kalau tidak salah di 11 pasien dengan pengawasan. Iya. Dari hari pertama. Pengawasan bukan pemantauan. Dari hari pertama sampai hari ini, seberapa besar faktor komorbid yang mereka miliki untuk menaikkan mereka dari orang pengawasan atau menjadi positif, untuk seberapa besar faktor komorbid menentukan Untuk jadi positif misalnya? biasanya kita kalau pasiennya perburukan kita udah deg-degan nih. Nah, jangan-jangan nanti kita terima hasil positif itu. Jadi lihat dari gejala saja. Misalnya leukositnya makin turun, ya. Kan kita juga melakukan foto toraks yang serial. Wah, ini peradangannya bertambah luas, makin sesak, saturasinya menurun. Nah itu kita menduga-duga, tapi tetap gongnya adalah hasil dari lab. Ya. Kalau untuk diabetes sendiri dok, seberapa besar untuk menentukan diagnosis? Iya, diabetes ini kan sistem imun menurun ya. Oke. Jadi kalau terinfeksi dengan virus ya mungkin akan positif. Tapi kalau diabetes tapi ternyata masuk peradangannya karena bakteri ya nggak akan positif juga. Oke? Bu, satu lagi Bu, untuk memastikan profil itu nomor berapa buat data? Kan udah saya kasih tahu tadi. Nanti akan saya cek ulang ya. Ini udah 3 loh yang nanya sama. Perhatikan temennya bertanya. Nah, do not repeat the same question, oke? Ini saya galak ya. Soalnya nggak disensor Bu itu Bu. Mana Norman mana? Share ya nanti. Oke ya, saya ditunggu pasien udah 1 jam.